Jadi ciri khas dan karakteristiknya yang pertama, Aceh adalah negara merdeka dan kedaulatannya masih diakui penuh oleh negara barat. Dalam Traktat London 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian mengenai pembagian wilayah jajahan di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Dalam hal tersebut, Belanda tidak dibenarkan mengganggu kemerdekaan negara Aceh. Namun, Belanda selalu mencari alasan untuk menyerang Aceh dan menguasainya. Yang kedua, berdasarkan Traktat Sumatera 2 November 1871, pihak Belanda oleh Inggris diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaannya di Aceh. Sedangkan Inggris mendapat kebebasan berdagang di Siak. Hal ini mengganggu ketenangan Aceh. Untuk itu, Aceh mempersiapkan diri mengadakan perlawanan. Yang ketiga, semakin pentingnya posisi Aceh dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Lalu lintas pelayaran di Selat Malaka semakin ramai. Semenjak Suez dibuka dan Aceh merupakan pintu gerbang ke selat tersebut. Yang keempat, Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas Kesultanan Aceh. Maka pada tanggal 26 Maret 1873, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan perang terhadap Aceh. Yang kelima, perang Aceh dimulai ketika penandatanganan Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda pada tahun 1871 yang membuka kesempatan kepada Belanda untuk mulai melakukan intervensi ke kerajaan Aceh. Pengertian Perang Aceh. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya Perang Aceh? Perang Aceh terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara pada abad ke-19 Masehi. Butuh waktu lama bagi bangsa asing itu untuk bisa menundukkan wilayah Aceh. Budi Harsono dalam Hukum Agraria di Indonesia menyebutkan bahwa ambisi Belanda itu didasari dengan adanya perubahan dunia perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang Agraria. Selain faktor ekonomi, ada pula faktor politis. Mengutip tulisan A. Anwar bertajuk Strategi Kolonial Belanda dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Aceh itu dianggap penghambat utama perluasan kekuasaan Belanda di pesisir timur dan selatan Sumatera. Perang Aceh yang pertama 1873-1874. Menurut Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh 1977 menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika geladak kapal komando Citadel Van Antwerpen secara resmi mengatakan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Kemudian agresi Belanda terjadi pada 5 April 1873. Pasukan Belanda di bawah pimpinan J.H.R. Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh bermodalkan hasil laporan spionase Belanda yang menyatakan bahwa Aceh ini masih dalam keadaan lemah baik secara politik maupun ekonomi, yang kemudian membuat para pemimpin termasuk Kohler ini optimis dapat menundukkan Aceh. Tapi tentu saja tidak. Bahkan pada tanggal 14 April 1873 ternyata terjadi pertempuran sengit antara Aceh di bawah pimpinan Tukulu Batang melawan tentara Belanda yang dipimpin oleh Kohler untuk merebut Masjid Baitur Rahman. Kemudian pada pertempuran itu Aceh berhasil membunuh Kohler di bawah pohon dekat masjid tersebut. Pohon itu pun kemudian dinamakan Kohler Boom. Dan terbunuhnya Kohler ini menyebabkan pasukan Belanda ditarik mundur ke pantai dan gagallah serangan Belanda yang pertama. Perang Aceh yang kedua 1874-1880. Setelah melipat gandakan kekuatan pada 19 Desember 1873, Belanda berhasil melakukan agresi yang kedua yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Masih memperebutkan Masjid Baitur Rahman dan Istana Kesultanan Aceh. Kemudian pada tanggal 6 Januari 1974, masjid itu berhasil dibakar. Terus para pejuang pun meninggalkan masjid. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 15 Januari 1874, Belanda berhasil menduduki Istana Kesultanan Aceh Darussalam. Tapi itu karena pasukan Aceh yang sudah meninggalkan keraton lebih dulu dan memilih untuk bergerilya, meninggalkan istana kosong.
Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Tengku Cekditiro. Tengku Cekditiro lahir di Pidi, Nangro Aceh Darussalam. Beliau lahir dan besar dalam lingkungan yang ketat menjalankan agama Islam. Beliau merupakan orang yang haus akan ilmu. Hingga usianya 40 tahun pun, beliau masih berguru di Lamkrab, daerah Aceh Besar. Tengku Cekditiro tumbuh besar bersamaan dengan penaklukan Aceh oleh tentara Belanda pada tahun 1873. Ketika menunaikan ibadah haji di Mekah, beliau terus memperdalam ilmu agama saat berjumpa dengan ulama Islam besar di sana. Sehingga ketika pulang ke kampung halaman, beliau memimpin suatu pergerakan yang berujung pada perang melawan Belanda yang kemudian dikenal dengan Perang Sabil. Satu persatu benteng Belanda direbut rakyat Aceh hingga Belanda terjepit di sekitar kota Banda Aceh, yang kemudian Belanda menerapkan sistem konsentrasiestelsel, yaitu membangun benteng di daerah yang masih mereka kuasai. Tengku Cekditiro gugur pada bulan Januari tahun 1861 setelah Belanda dengan liciknya mengirim makan yang sudah dibubuhi racun. Beliau dimakamkan di Meroe. Perang Tiga Aceh. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teuku Umar, Cekditiro, Panglima Polim, dan Cut Nyak berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada 1891, Christian Snok Horgranje yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam dan juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial datang ke Aceh. Sebagian orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Snok Horgranje menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snok Horgranje, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Tengku Cekditiro. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Teuku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda, namun itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Tengku Umar menyerahkan dirinya ke Belanda. Tapi, hal ini merupakan strategi yang dilakukan oleh Tengku Umar untuk memperlemah kekuatan Belanda. Untuk apa ya? Sampai Tengku Umar tuh menyerahkan dirinya ke Belanda. Tengku Umar yang dilahirkan di Malabo pada tahun 1854 merupakan seorang pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilya. Beliau menyerahkan diri ke Belanda untuk menyuplai senjata. Ketiadaan Tengku Umar yang sedang dalam misi ini tidak memadamkan semangat rakyat Aceh yang berjuang melawan Belanda. Dipimpin oleh Cut Nyadin yang merupakan istri Tengku Umar sejak 1880 dan dibantu oleh seorang pejuang wanita bernama Pocut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Tengku Umar kembali bergabung dengan pasukan Aceh setelah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak dari hasil pura-puranya. Tengku Umar sangat berjasa dalam memimpin perang Aceh sebagai penyuplai senjata dan uang rampasan dari Belanda, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun sayangnya, pada 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur di medan perang. Hal ini tentu saja membuat Cut Nyadin yang merupakan istrinya amat sedih. Namun, akhirnya Cut Nyadin bersama Pocut Baren kembali melakukan perlawanan bersama rakyat Aceh kepada Belanda. Kondisi rakyat Aceh semakin melemah setelah gugurnya Tengku Umar, terlebih saat strategi merusak dari dalam yang dijalankan oleh Snok Horgranje dari pasukan Belanda berjalan dengan mulus. Pada akhirnya Cut Nyadin berhasil ditangkap pada tahun 1905 dan wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyadin ini merupakan penanda akhir perang Aceh. Setelah dijelaskan pembahasan dari perang Aceh, sekarang kita bisa masuk ke akhir dari perang Aceh tersebut. Setelah kematian Teuku Umar, Sultan dan Panglima Polem memutuskan untuk berpindah-pindah supaya tidak bernasib sama. Akan tetapi, mereka terpaksa menyingkir setelah terdesak oleh besarnya pasukan musuh. Pada 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem juga menyerah setelah tekanan yang bertubi-tubi.
Peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Akhirnya, perjuangan rakyat Aceh ini juga terhenti yang disebabkan oleh penangkapan dan pengasingan Cut Nyak Dien oleh bangsa Belanda. Namun, meski Kesultanan Aceh telah runtuh, semangat juang rakyatnya masih sulit untuk dipadamkan hingga masa pendudukan oleh Jepang.